Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Tapi sebetulnya Najwa itu dia kan nggak rumah ya dia. Ya, semenjak dia SMA, dia memutuskan untuk masuk di sekolah asrama. Tuh. Pesantren lah sebenarnya, Pesantren. pesantren modern, adanya di daerah Serpong. Terus itu juga membuat saya kaget, karena pada saat alhamdulillah Allah memberikan takdir kita bisa pergi haji bareng, lalu kemudian Naso bilang, Bun pulang haji, Naso mau pakai hijab. Iya. Buat saya, terus kemudian sekolah internasional yang dimana anak saya sekolah dari SD SMP tidak mengizinkan anak saya menggunakan hijab di sekolah. Karena itu that's a choice, right? Iya. Saya bilang dunia Allah luas nak, cari tempat sekolah yang memang mengizinkan kamu untuk pakai hijab. Akhirnya dia memilih itu. Padahal ada sekolah internasional lain yang mengizinkan anak saya untuk berhijab. Boleh-boleh aja ya. Lalu kemudian akhirnya ya alhamdulillah aja sih semuanya berjalan lancar. Allah kasih saya kemudahan. Dia mau pakai hijab, dia mau sekolah di asrama. Kemudian yang mungkin mirip dengan sayanya adalah dia perfeksionis, mirip dengan sayanya detail gitu ya, terus cerewet, gitu, terus komentarin sesuatu. Saya selalu bilang kamu boleh berbicara jujur, mengeluarkan pendapat asal dengan santun. Contoh misalnya ketika dia berbicara soal Bun, boleh nggak Naso ngomong apa? Kalau suatu saat Bunda punya suami, dia bilang he is not my father, but he's my om. Wow. Ya saya nggak bisa maksa dong gitu kan. Kenapa dia pemikiran gitu? Karena figur asli dari bapaknya nggak akan tergantikan maksudnya. itu yang menurut pemikirannya luar dia. biasa ya. Terus kemudian. Tapi kan yang manggil yang sebelumnya Daddy. Mungkin father figure yang dia dapatkan masuk dari di situ. itu bisa gitu. Makanya dia rela. Itu kan juga prosesnya lama pada saat itu. Ya. Nggak bisa serta-merta berubah. Dan mungkin juga dari pengalaman itu, dia mungkin berpikir no more. Gitu mungkin ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam pikirannya karena saya tidak pernah menanyakan lebih dalam. Tapi masa yang tersulit dari seorang Desi apa sih sebetulnya? Masa yang tersulit? Paling sulit, Des. Allahu Akbar, apa ya? Ya. Jujur, Terus? saya tidak pernah mempertanyakan hal itu dalam hidup saya. Karena nenek saya pernah bilang gini, nenek saya kan my mentor, Betul. my mother, my other mother ya, tentunya ibu saya ada ibu saya, tapi kan nenek saya selalu mendampingi saya kemanapun selama saya berkarir gitu ya, jadi artis. Jadi nenek saya suka bilang gini, ketika kamu memiliki kesusahan dalam kehidupan atau menghadapi problem, jangan anggap itu sebagai sebuah kesusahan, karena Allah pasti akan menciptakan jalan keluar pada saat yang bersamaan. Dan nenek saya bilang, kalau kamu mau sedih, mau sakit hati ya, maksudnya mau nangis, kasih jeda. Berapa lama sih kamu mau nangis? Misalnya kayak saya cerai dulu, sedih pasti, saya ngerasa malu, saya ngerasa kok jadi perempuan kayaknya nggak bisa banget sih mempertahankan rumah tangga, segala macam. Nah, itu banyak banget dalam pikiran saya. Lalu kemudian nenek saya bilangnya gitu, ingat berapa lama mau berkabungnya? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, get up. Tapi nenek kan 85 tahun kan? Alhamdulillah. Dan baru dapat kabar kemarin ya, beliau Jatuh. So kita semua agak panik karena beliau sudah sepuh, lalu kemudian ada beberapa retakan gitu ya. Jadi yang kita concern kan kalau operasi beliau udah sepuh, nanti takut ada komplikasi. Kalau enggak, jadi harus banyak lah preparationnya. dan kamu nggak bisa kesana lagi kena kesini. Jadi insya Allah sih berusaha untuk berbagi dengan adik saya Saskia di sana, Mama duluan di sana. Gantian ya, gantian gitu. Karena saya juga bilang, apa saya batalin aja semua? Terus saya enggak, kamu ada pekerjaan di sini, kita bisa handle, Ma. Jadi tadi sempat video call aja. Jadi orang tua kedua dari Desi, ya. Kenangan apa yang bisa di-sharing sama kita tentang nenek ini, Des? Kalau saya dulu ingat banget, saya foto sama Desi zaman dahulu kala, kita jemput Desi Sukabumi, nenek pasti ada. Selalu ada kemana cucunya pergi ya? Karena perjanjian dengan ayah saya dulu, boleh jadi artis, kamu harus lulus S1, jadi sekolah sampai S1, lalu kemudian pergi kemanapun ditemani oleh nenek saya, dan mengurus semua kontrak-kontrak adalah dengan om saya. Dan dua orang yang mendampingi saya dalam karir saya ini, Allah memberikan takdir yang lain. Om saya yang selalu ngurus saya dari sisi manajemen, dia kena stroke udah 3 tahun, nggak bisa diajak dialog. Terakhir saya berdialog pada saat saya alhamdulillah ditakdirkan Allah jadi anggota DPR RI tahun 2014. Di situ terakhir kali saya berdiskusi dan om saya mendampingi saya berjuang untuk menjadi anggota DPR Dewan.
Lalu kemudian saya lost, sudah nggak bisa komunikasi dengan dia, dan sekarang nenek saya juga dikasih cobaan oleh Allah dan memang juga udah sepuh. Jadi di sisi lain saya harus kemudian berpikir dan membuat mental saya lebih kuat bahwa dua orang yang menjadi kekuatan dalam hidup saya udah berbeda. Tentunya saya harus mencari energi kekuatan lain dari diri saya sendiri. But they are very proud of you, pasti, Amin, Des. amin. Pasti. Sorry ya. Nggak apa-apa. Minta tisu dong, tolong. Tapi nasihat apa ya nenek selalu kasih sama Desi ya sebetulnya? Nasihat yang paling utama, nenek saya selalu bilang, didik anak kamu dari urusan agama. You did it. You made it ya. Terus jadikan diri kamu menjadi orang yang soleh. Jangan lupa untuk terus berbagi dengan orang lain, sekecil apapun, dalam kesulitan maupun dalam kelapangan. Dan kemudian berbuat baik sama orang tua lah, itu udah pasti. I think Allah mentakdirkan saya menjadi seperti ini karena saya punya keluarga yang alhamdulillah semuanya baik dan selalu mengajarkan kebaikan kepada saya. Aduh, nenek, cepet sembuh ya, Nek. Ya, Aduh. amin, amin, amin. Mudah-mudahan dikasih kepulihan yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi nakal waktu kecil apa ya, Des? Saya tukang manjat pohon. Iya, Saya iyalah. sebenarnya tomboy. Tomboy bener, biar rambutnya panjang ya. Jadi ibu saya untuk menutupi ketomboyan saya itu biasanya ibu saya minta saya pakai rok, baju yang pakai pita-pita, warna-warna pink gitu ya, warna-warna perempuan lah. Sementara saya sendiri yang Jeans. Mama, please deh. Kan sekarang nurun sama Nasya. Nah, Astagfirullahaladzim. seru, tapi itu seru ya. Iya, ternyata Seru saya dong. kayak melihat miniatur saya sendiri when I was gitu. Jadi dikasih lihat kamu Iya. dulu tuh kayak apa. Bener. Nah, berhubung kita di tempat ini nih, Najwa, awal tuh paling suka hal-hal yang kayak gini kan, betul kan? Ya kan? Charm, kayak gini, tuh cincin-cincin. Oh dia suka ini juga nih? Oh, yang kayak gini. Apalagi kalau itu hasil karyanya dia bersama temannya. Oh, justru bersama gitu? sahabatnya. Udah deh, udah bluek, warnanya udah kayak apa juga. Nggak boleh dilepas-lepas. Kayak emaknya banget ya. Tapi dia nggak suka warna yang terlalu terang. Dia sukanya Oke. agak nge-black ini kali ya, yang ini. Iya. Which one dia kan uncle yang dong yang Uncle-nya. pilih. Kalau uncle dong ini, kok kamu tahu sih aku tadi pegang yang ini. This is too bright. Iya. Setuju, ini juga aku. Kenapa nggak dua buat dia? Kan lucu, bisa satu lagi yang itu bright ya. Nah, ini aja nih, ini lucu nggak mas? Ini apa sih? Ini gimana sih pakainya? Ini kayak kita Maaf punya ya, emaknya mountaineering. nggak tahu ya. Ini lucu nggak apa yang ini? Tapi Ini lebih lucu. Satu ton. Oh ya, oke.